You are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory. China Coast Guard 5402. Negative. Negative. You are in Indonesian EEZ now. We are patrolling in this area. Halo Sobat Fakta Militer. Ternyata tanpa banyak diketahui publik, rupanya Indonesia kini sedang bekerja keras untuk memperkuat pertahanannya di Pulau Natuna. Natuna memang harus dipertebal pertahanannya dengan beberapa kapal perang canggih seperti kapal perang fregat. Karena Indonesia mau tak mau akan berurusan dengan klaim Cina di wilayah tersebut. Berkali-kali Beijing telah melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Natuna Indonesia. Dan boleh dibilang saat ini, TNI Angkatan Laut masih kekurangan kapal perang untuk melawan China. Namun yang perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia tak tinggal diam saja. Kementerian Pertahanan sedang on proses dalam pembelian kapal perang fregat baru untuk TNI Angkatan Laut. Seperti yang dikutip dari Fincantieri beberapa waktu lalu, bahwa galangan kapal asal Italia itu menerima kontrak pengadaan 6 unit kapal fregat kelas frame untuk Indonesia. Selain itu, ada 2 unit kapal fregat kelas Mistral bekas dari Angkatan Laut Italia untuk Indonesia. Hal ini tak lepas dari adanya kebutuhan mendesak Indonesia untuk menambah atau mengganti kapal fregat Ahmad Yani yang sudah tua. Keputusan yang diambil NATO untuk membantu Indonesia ini dilakukan karena memandang posisi Natuna memang sangat strategis sebagai basis operasi garis depan untuk menghalau armada perang China. Namun NATO memasrahkan semua operasi pengamanan Natuna kepada pemerintah Indonesia. Mereka tidak akan ikut campur dalam urusan Natuna. Mereka hanya membantu untuk mempercepat minimum essential force atau MIF TNI. Mengutip dari @forum MP mengatakan bahwa NATO menyiapkan opsi hibah kapal yang terbilang bagus dan memberikan izin pembelian kapal ke negara-negara yang siap menghadapi konflik di Laut Cina Selatan. Salah satunya dengan diberikannya izin Indonesia oleh Italia untuk membeli kapal fregat kelas frame, di mana keputusan tersebut tidak lepas dari konsolidasi anggota negara NATO di Brussels yang menyetujui upaya tersebut, katanya. Karena bagi NATO, pertahanan Indonesia saat ini untuk mempertahankan Natuna masih belum cukup kuat apabila mendapatkan serangan langsung dari China. Dengan adanya bantuan militer dari NATO, diharapkan Indonesia dan negara lain yang menentang klaim tersebut bisa mempertahankan diri dari serangan China. Kemudian nantinya untuk menanggulangi serangan tersebut, armada NATO siap memotong Laut Cina Selatan untuk menyerang balik Beijing. Tujuan di atas sangat jelas apabila ada pelanggaran yang berpotensi memunculkan serangan terbuka di Laut Cina Selatan. Negara-negara yang dipersenjatai kapal dari NATO masih mampu untuk menghadapi serangan tersebut sebagai strategi buying tim NATO dalam upaya gelar militer di Laut Cina Selatan. Karena itulah Indonesia saat ini sedang mempercepat hadirnya kapal fregat tersebut untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tensi di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara semakin meningkat. Tidak lama saat pembicaraan berlangsung dari sumber informasi yang berkembang akibat suatu tensi di Laut Cina Selatan yang tidak disebutkan, membuat pembangunan kapal Iver Hitzfeld dan kapal fregat kelas frame bersama dengan hibah kapal patroli ocean going akan dipercepat. Percepatan yang sangatlah masif ini membuat penganggaran harus segera diproses. Diproyeksikan unit pertama kapal fregat kelas frame akan diserah terimakan kepada Indonesia pada tahun 2024. Sedangkan kapal Iver Hitzfeld akan diserahkan kepada Indonesia pada tahun 2023 mendatang.
Adapun bonus berupa hibah kapal patroli dari pembelian kapal fregat kelas Frame, yaitu 2 unit kapal fregat kelas Mistral, akan ditujukan langsung untuk ditempatkan di Natuna karena sesuai dengan permintaan internasional, kata @forum MP. Pulau Natuna akan semakin aman dengan perlindungan fregat-fregat dari Italia ini untuk memperkuat kemampuan operasi militer Indonesia di wilayah tersebut. Selain menunggu kedatangan kapal-kapal fregat canggih yang disebutkan tadi, Indonesia kini juga sedang dalam proses pembelian kapal fregat Mogami Class dari Jepang. TNI Angkatan Laut memang sedang membutuhkan fregat baru, di mana Mogami Class diberitakan juga cocok untuk militer Indonesia. Seperti yang dikutip dari Asia Pacific Defense Journal, sebelumnya pada tanggal 30 Maret 2021 lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menandatangani perjanjian transfer teknologi dan penjualan alutsista dari Tokyo ke Jakarta. Saat di Tokyo, Prabowo bertemu dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi serta Menhan Kishinobu untuk mempererat jalinan kerjasama militer antara kedua negara. Jepang dalam kesempatan itu khawatir atas agresivitas Cina di Asia Tenggara dan Asia Timur, sehingga mereka memutuskan untuk menjual 8 unit kapal fregat canggih, yaitu Mogami Class ke TNI Angkatan Laut. Dalam pertemuan itu, penjualan 8 unit fregat Mogami Class jadi topik utama pembahasan. Rencananya, 4 unit Mogami Class akan dibangun di Jepang, sementara sisanya akan dibangun di PT PAL Indonesia. Selain mencegah pengaruh China, penjualan alutsista Jepang ke Indonesia juga sebagai ambisi Tokyo untuk jadi pengekspor senjata. Hal ini menjadi simbiosis mutualisme, di mana Indonesia membutuhkan teknologi dan fregat baru, sementara Jepang butuh pasar baru. Adapun spesifikasi Mogami Class sebagai berikut. Sebagai fregat kelas berat dan terbaru negara Jepang, Mogami Class memang jadi andalan negeri matahari terbit itu. Persenjataan dan sensornya juga tak main-main. Ada meriam laut kaliber 127 mm, lebih besar dari Cannon Leopard 2 TNI Angkatan Darat yang berada di angka 120 mm. Kemudian Jepang akan mencakukan rudal anti kapal, antara lain tipe 90 atau tipe 200 versi platform kapal. Rudal anti kapal tipe 90 sendiri merupakan produk lokal Jepang, hasil alih teknologi dari RGM-84 Harpoon US Navy yang mempunyai jangkauan tembak sejauh 150 km. Mogami Class juga bisa mengadopsi sistem pertahanan udara Sierram yang merupakan kombinasi CWS Palang dan rudal anti serangan udara jarak dekat. Adapun untuk perlindungan serangan udara jarak sedang dan jauh, Mogami Class bisa membawa MK41 Vertical Launching System atau VLS sebanyak 16 sel. Namun itu masih belum cukup, karena Mogami Class juga bakal dilengkapi dengan senjata tipe 03 SAM versi naval untuk semakin mempertebal pertahanannya atas ancaman rudal musuh. Bisa dipastikan, jika fregat Mogami Class datang, maka TNI Angkatan Laut akan langsung menempatkannya di Pulau Natuna demi melawan agresivitas Cina di wilayah tersebut. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.